terus usahakan kita itu betul-betul menjadi orang yang takwa kepada Allah, iman kepada Allah. Wa may yattawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Selanjutnya kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah. Urusan kita serahkan kepada Allah. Jadi bagi mereka yang sudah betul-betul ihsan, orang yang sudah betul-betul iman dan ihsan, Islam, iman, ihsan. Bukan cuma Islam saja, iman dan ihsan. Ihsan itu sudah ma'rifat ilallah, ya. Sudah betul-betul mengenal Allah. Mereka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak pernah resah, gelisah, susah dengan urusannya, dengan permasalahan-permasalahannya. Walaupun mereka penuh dengan masalah, walaupun mereka masih lokasi masalah, tapi mereka tenang. Terutama urusan hutang, ya, urusan tanggungan. Makanya Rasulullah berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzu minal hammi wal hazan wa a'udzu ajzi wal kasal wa a'udzu jubdi wal bukhl wa a'udzu min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Sangat menyita pikiran kita urusan hutang, ya. Masya Allah, ya. Jadi susah resah, ham wal hazan, susah resah gelisah, minad dain, karena urusan hutang, diteror, min ghalabatid dain wa qahrir rijal, diteror, ditagih. Kata biasa dia, mau disita barangnya, mau disita rumahnya. Allahumma inni a'udzu minal hammi wal hazan wa a'udzu min ajzi wal kasal wa a'udzu min jubdi wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Urusan hutang, tanggungan, ya, sehingga wa qahrir rijal, diteror, ditagih, diancam macam-macam. Pikiran tidak tenang, pikiran resah. Pikiran resah, gelisah, takut, macam-macam campur jadi satu. Sehingga tidak tenang ibadah, sholat tidak tenang, bekerja tidak tenang, ya. Makanya Rasulullah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu semua dari Allah, ya. Ingat permasalahan-permasalahan kita, apapun permasalahan kita, termasuk hutang ini yang membuat kita resah, yang membuat kita gelisah, itu dari Allah. Itu dari Allah. Ingat, itu dari Allah. Bukan karena kita, bukan gara-gara kita, bukan kita yang menyebabkan. Memang catatannya seperti itu. Catatannya panjenengan punya hutang. Walaupun bagaimanapun, kalau catatannya punya hutang, pasti punya hutang. Jadi pasti punya hutang. Nah, orang-orang yang betul-betul iman, ihsan, ya, ma'rifat, kenal Allah, itu tahu itu, yakin itu. Kalau itu semua dari Allah, sudah Allah catat di zaman azali, ya. Sudah Allah catat bahwasanya kita itu punya hutang. Lah, entah nanti sababnya apa, itu suka-suka Allah. Ketika Allah mencatat kita punya hutang, pasti Allah gerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan kita punya hutang. Tapi ingat, itu dari Allah. Kita harus yakin, harus kita yakini itu. Semua permasalahan kita, termasuk hutang kita ini dari Allah. Bukan dari siapa-siapa, bukan kesalahan kita. Bukan kesalahan kita. Itu kalau kita yakin kepada Allah, sehingga kita akan memandang kepada Allahnya, bukan kepada sababnya. Walaupun Allah memberikan kita, ya, ujian berupa hutang, itu ada sababnya. Sabab kurang bisa menjaga, sabab kelalaian, sabab macam-macam, sabab ditipu, sabab bangkrut, usaha hendak berhasil, utang ke bank, akhirnya terus membengkak. Itu kan sabab. Bagi orang yang benar-benar iman, yakin kepada Allah, sudah ma'rifat kepada Allah, ihsan, ya, imannya sudah ihsan, tidak melihat kepada sabab.
Yang mereka lihat Allahnya. Yang membuat aku punya hutang ini Allah. Itu sudah tercatat. Jauh sebelum aku terlahir, ini sudah Allah catat. Apa yang akan terjadi kepadaku? Apa yang akan terjadi kepada keluargaku? Itu sudah tercatat. Mereka betul-betul yakin itu. Yakin. Ini dari Allah dan sudah Allah catat. Sehingga mereka tenang, bahagia. Walaupun dikasih ujian utang sama Allah, mereka tenang, bahagia. Kenapa? Karena yang mereka lihat Allahnya, bukan sababnya. Kalau kita kan melihat sababnya. Oh iya, aku banyak utang. Iya, karena gara-gara aku ini. Karena gara-gara aku kurang bisa mengelola keuangan. Karena gara-gara kesalahanku. Karena gara-gara aku ditipu. Karena aku gara-gara ini. Karena gara-gara aku hutang ke bank. Karena gara-gara ini. Kalau kita melihatnya ke situ, kepada sababnya. Jadi yang terlihat sababnya. Bagi orang yang betul-betul makrifat mengenal Allah, tidak melihat kepada sabab, tapi melihat kepada siapa yang menyebabkan itu. Al-musabbib. Ya. Yang menyebabkan siapa? Allah. Al-fa'il al-hakiki Allah. Pelaku yang sebenarnya dari apapun yang terjadi kepada kita adalah Allah, termasuk hutang-hutang kita. Mereka mampu melihat itu. Itulah orang yang mata hatinya dapat melihat Allah. Ya, memandang Allah. Memandang di balik kejadian apapun yang terjadi, dia mampu untuk melihat Allah, meyakini bahwasanya pelaku yang sebenarnya adalah Allah. Sehingga tidak terlihat sabab-sababnya. Ketika tidak terlihat sababnya, tidak akan menyalahkan dirinya, tidak akan menyalahkan orang lain. Ya. Sehingga tidak akan menyalahkan orang lain, tidak akan menyalahkan dirinya, karena yang mereka lihat bukan sababnya, Allahnya. Mereka yakin ini sudah Allah catat. Ketika Allah catat, pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Pasti. Ketika Allah catat aku punya hutang, berapapun hutangnya, ya. Mereka yakin, orang-orang yang ma'rifat, mengenal Allah atau ihsan, itu yakin hatinya, dapat memandang itu. Ini Allah yang menyebabkan aku punya hutang, ini Allah. Tidak melihat, memandang kepada sabab kenapa aku punya hutang, tidak. Tapi yang dia lihat adalah Allahnya. Itu yang menyebabkan mereka itu tenang. Ya. Itu yang menyebabkan mereka tidak resah, tidak gelisah dengan apapun yang terjadi kepada mereka, termasuk masalah hutang. Sehingga tidak putus asa. Ketika sudah dapat memandang Allahnya, mereka yakin ini terbaik. Ini terbaik. Karena tidak mungkin Allah itu tidak baik. Walaupun Allah takdir aku seperti ini, banyak hutang, masih belum bisa melunasi hutang-hutangku. Ini adalah yang terbaik. Ini adalah baik. Kita akan bisa merasakan demikian ketika kita dapat memandang Allah di balik masalah kita. Annal fa'il al-hakiki wallah. Itulah orang yang ma'rifat kepada Allah. Itulah orang yang mengenal Allah. La yarawna li anfusihim bal yushahiduna annal fa'il al-hakiki wallah. Orang yang sudah tidak melihat kepada sabab, tidak melihat kepada dirinya, tidak melihat kepada sabab, tidak melihat kepada selain Allah, yang mereka lihat adalah Allah al-fa'il al-hakiki wallah. Sehingga mereka tenang. Ini Allah. Sehingga ini Allah. Sehingga mereka tidak putus asa. Tetap ibadah, tetap ikhtiar, tetap berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya dengan cara bekerja, dengan cara apa saja, tanpa menghilangkan Allah. Yang mereka lihat cuma Allah. Iki Allah singgarakno aku punya hutang. Kemudian aku sekarang berusaha. Iki Allah singgarakno aku usaha. Ya. Ketika ibadah, mereka tetap ibadah. Walaupun punya hutang banyak, nggak terpikir hutang-hutangnya itu. Ketika waktunya ibadah, tetap mereka ibadah. Dan tidak akan mempengaruhi kepada ibadah yang mereka lakukan. Jadi utangnya tidak diingat waktu sholat, waktu ibadah. Dia akan semangat ibadah. Semangat, tambah semangat ibadah kepada Allah. Ketika dapat memandang Allah di balik permasalahan-permasalahan kita. Nah, kalau kita kan enggak.
Yang kita lihat adalah permasalahan kita. Sababnya, masih melihat sababnya. Sehingga menyalahkan kepada diri kita, menyalahkan kepada orang lain. Akhirnya resah, gelisah. Belum ada jalan keluar, resah, gelisah. Karena terhalang kita untuk melihat Allah. Terhalang, tidak dapat meyakini, menyadari bahwasanya di balik itu semuanya adalah Allah. Sehingga resah, gelisah. Ya, menghadapi masalah resah, gelisah. Itu yang terjadi kepada kita. Tapi bagi mereka yang betul-betul iman, betul-betul ihsan, bukan cuma iman, ihsan. Islam, iman, ihsan, ya. Mereka tenang. Kenapa? Mereka yakin apapun yang terjadi kepada mereka itu sudah diprogram oleh Allah di zaman azali, ditulis, itu namanya qada. Ya. Mereka yakin betul bahwasanya apapun yang terjadi kepada mereka, mulai mereka ada di perut ibunya, ya, apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi kepada mereka, lahir sampai detik ini, saat ini, sampai nanti setelah ini, terus sampai meninggal dunia, mereka betul-betul yakin wis diprogram nang Gusti Allah. Sehingga mereka nggak mikir, nggak ikut-ikut merogram, nggak ikut mikir. Wis ana sing mikir. Sopo sing gawe masalah? Bagi mereka, ya, bagi mereka yang sudah bisa yakin benar kepada Allah, yakin dapat memandang Allah. Ya, di balik itu semua adalah Allah, dan semua sudah Allah program apapun yang akan terjadi kepada kita. Mereka yakin demikian, itu yang menyebabkan mereka itu tenang, itu yang menyebabkan mereka bahagia. Sebab tidak melok-melok mikir. Arih nafsaka anit tadbir minat tadbir fama qoma bihi ghairuka la takum bihi linafsika. Jadi yang ada di benak mereka itu, yang mereka pikirkan itu bukan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Belum takdir yang belum terjadi, bukan takdir yang belum terjadi. Takdir yang belum terjadi apa? Habis ini kita mau melakukan apa? Ya. Setelah ini terjadi apa kepada kita? Nggak mikir ke sana, bagi mereka nggak mikir ke situ. Kenapa nggak dipikir? Kenapa mereka kok nggak mikir dengan apa yang akan terjadi, takdir yang akan terjadi? Karena yakin, dipikir nggak dipikir masih terjadi. Ya. Jadi percuma aku mikir. Sebab itu diprogram nang Gusti Allah. Apapun yang sudah Allah program, Allah catat, pasti terjadi. Pasti nanti Allah gerakkan aku untuk melakukan hal-hal yang akan terjadi. Sehingga mereka nggak mikir, karena yakin itu wis mari wis takdir nang Gusti Allah itu wis diprogram. Ya, ngapain aku mikir? Ini mereka, bagi mereka yang betul-betul imannya ihsan, yang sudah ma'rifat kepada Allah, ya. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, bagi mereka lo, ya. Kalau bagi kita yang masih terhijab mata hati kita, loh, ini nggak dipikir ya opo. Kan kudu dipikir. Itu bagi kita yang masih belum, hijabnya belum hilang, ya. Bagi mereka enggak. Jadi sama sekali tidak ada pikiran macam-macam. Apa yang harus saya lakukan habis ini? Habis ngaji ini, aku harus apa? Duha, mau kerja, mau usaha, cari uang. Tidak ada. Program kayak gitu tidak ada. Nol, plong. Bagi mereka yang benar-benar ihsan, sudah ma'rifat kepada Allah. Karena mereka yakin apa yang sudah Allah program tidak mungkin tidak akan terjadi, pasti terjadi. Ngapain aku ikut-ikut program? Ilma yudabbiruhul abdu la yakunu minhu illa ma wafaqa tadbirallahi ta'ala. Jadi mereka yakin betul bahwasanya ilma yudabbiruhul abdu, apapun yang diprogram oleh seorang hamba. Misalkan kita mikir, maring ini aku mau kemana? Habis ini aku mau makan, sholat duha, berangkat kerja, kemudian sholat, nanti habis itu saya usaha lagi, biar lunas saya hutang saya lunas. Nah, itu tidak terpikir bagi mereka, tidak mikir ke sana mereka itu. Kenapa? Ilma yudabbiruhul abdu la yakunu minhu illa ma wafaqa tadbirullah.
Bagi mereka percuma mikir, sebabnya wis diprogram sama Allah itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang terjadi kepada kita setelah ini? Mau apa kita? Apa mau kerja? Apa mau makan dulu? Apa kerja dulu? Nanti makannya setelah kerja. Habis kerja kita mau apa? Apa sholat? Apa istirahat? Apa-apa? Itu semua sudah Allah program. Ya. Dan tidak mungkin luput dari program Allah. Andai kata kita ikut program, kita ikut mikir, kemudian pas cocok, karena memang mencocoki kepada takdir Allah, kepada program Allah. Dan tidak mesti apa yang kita program itu cocok dengan programnya Allah. Sehingga bagi mereka ya percuma aku mikir, percuma aku program. Wong apapun yang terjadi ini sudah Allah program. Ya. Dari zaman azali itu sudah Allah program. Apapun yang terjadi kepada aku, apapun yang aku lakukan, itu sudah Allah program. Lalu Allah gerakkan aku untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan program yang sudah Allah program. Sehingga pasti terjadi sesuai dengan program Allah. Makanya mereka tidak mikir, arif nafsaka minat tadbir. Ya. Fama qoma bihi ghairuka la takum bihi li nafsika. Mereka istirahatkan pikirannya untuk mikir itu. Apa yang harus saya lakukan? Tidak mikir mereka itu. Mereka yang sudah makrifat kepada Allah. Betul-betul imannya sudah ihsan loh ya. Dia apa? Tidak kerja mereka. Tidak tetap kerja. Cuma tidak mikir. Tidak usah diprogram. Kerja yuk kerja. Kalau kita kan nggak dipikir terus. Sehingga tidak kerja. Kakek mikir. Allah, sebab iman kita belum ke ihsan. Ya, itu proses untuk bisa mencapai ke sana. Harus kita ada kemauan untuk terus bersihkan hati kita, buang keakuan kita, sampai kita betul-betul iman kepada Allah, yakin sebagaimana yakin mereka ihsan, kenal Allah, benar-benar kenal Allah, sehingga tenang. Ini nggak mikir ya tenang. Sehingga nggak tenang kan mikir. Aduh ya apa yang harus aku lakukan biar hutangku lunas. Aku harus gini. Padahal kalau memang sudah takdirnya 1 minggu lagi lunas, pasti lunas. Pasti Allah gerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang menjadikan hutang kita lunas, pasti. Ya. If'alu kullun muyassarun lima khuliqala. Pasti Allah gerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang akan menyebabkan lunas hutang kita. Ketika apa? Ketika Allah catat itu lunas hutang, pasti Allah gerakkan kita. Sehingga bagi mereka yang kenal Allah, sudah makrifat kepada Allah, tidak mikir, lu ngapain aku pikir? Wong nanti Allah gerakkan aku kok. Allah gerakkan aku. Allah gerakkan aku untuk kerja. Allah gerakkan aku untuk melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan nanti lunas hutangku. Ketika 1 minggu lagi hutangku lunas, pasti Allah gerakkan itu. Sehingga mereka tidak mikir, apa yang harus aku lakukan? Enggak. Wayai kerja ya kerja, wayai ibadah, tidak mikir ya apa kok, apa yang strateginya ya apa, programnya ya apa biar lunas hutang, enggak. Karena mereka yakin betul, ilma yudabbiruhul abdu la yakunu minhu illa ma wafaqa tadbirallahi ta'ala. Ya. Apa yang diprogramkan oleh hambanya itu tidak akan terjadi kalau tidak sesuai dengan program Allah. Pasti yang menang itu program Allah. Sehingga wis bagus. Yang penting mereka ya, bagi orang yang ihsan, ma'rifat kepada Allah, yang mereka pikir itu adalah takdir yang terjadi saat ini. Cuman itu. Kata nih, ketika barakallah. Jadi mereka sibukkan pikiran mereka, akal mereka itu mereka manfaatkan untuk mikir takdir yang terjadi saat ini. Apa takdir saat ini yang terjadi kepada kita? Nah, itu yang mereka pikir. Jadi tidak mikir takdir maring ini ya apa, setelah ini apa, tidak dipikir. Kenapa enggak dipikir? Karena pasti terjadi. Gitu loh. Sudah diprogram oleh Allah. Nanti Allah gerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan takdir kita. Kullun muyassarun lima khuliqala. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin.
Sehingga mereka nggak mikir, apa yang harus aku lakukan biar lunas hutang. Enggak. Bagi mereka loh ya, yang sudah ihsan. Bagi mereka. Terus apa yang mereka pikir? Ya apa biar lunas hutang? Ya dipasrahkan nang Gusti Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu yang dimaksud dengan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Pasti selesai nanti utang-utangnya. Ya. Mereka pasrahkan sama Allah, yang mereka fokuskan pikiran mereka, akal mereka gunakan untuk mikir saat ini, detik ini, opo takdir yang terjadi kepada mereka. Oh, saiki pagi ini kita ngaji, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau gerakkan saya untuk ngaji. Berarti takdirku saiki ngaji. Takdirku saiki golek ilmu, nambahi ilmu. Apa yang mereka lakukan? Mikir no takdir saiki, alhamdulillah. Takdir sekarang apa? Ditakdir iso hadir di room ini, golek ilmu, nambahi ilmu, dandani hati. Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Engkau telah gerakkan saya hari ini, detik ini bisa hadir di sini untuk thalabul ilmi, ya. Thalabul ilmi ini adalah kebaikan. Ini adalah ibadah. Matur nuwun ya Allah, Engkau telah mentakdirkan saya detik ini, saat ini untuk ibadah kepada Engkau, yaitu bisa thalabul ilmi pada pagi hari ini, di Jumat yang berkah ini. Terima kasih ya Allah. Mereka selalu tertuju kepada takdir yang terjadi kepada mereka saat ini. Itulah orang yang ma'rifat kepada Allah. Itulah orang yang mengenal Allah. Itulah yang imannya sudah betul-betul ihsan. Sehingga tenang hatinya, tidak mikir, mari gini yang dia aku. Mari ini apa yang harus saya lakukan biar lunas utang saya, biar saya gini, apa yang harus saya lakukan? Tidak mikir ke sana. Yang mereka pikirkan saat ini, takdir mereka yang terjadi, yang Allah takdirkan untuk mereka saat ini apa? Itu yang mereka pikirkan. Setelah mereka tahu takdir, menyadari takdir mereka apa saat ini, maka mereka lakukan kewajiban mereka terhadap takdir yang terjadi pada saat ini. Ketika ditakdir untuk ibadah dan Gusti Allah, kewajiban mereka adalah merasa ini adalah minnatun minallah, dzikrul minnah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah takdirkan saat ini, pagi hari ini saya bisa ngikuti live ini, ngaji, nambah ilmu. Terima kasih ya Allah. Sehingga pikiran kita nggak kemana-mana. Tenang. Allah kok tenang? Ya, kenapa kok tenang? Sebab yakin sama dawuh Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yakin kepada dawuh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yakin kepada dawuh Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Betul-betul yakin. Wong iku nek ditakdir nang Gusti Allah, takwa nang Gusti Allah. Takwa iku apa? Selalu mengikuti perintah Allah, selalu melakukan kebaikan. Ya ja'allahu makhraja. Pasti Allah kasih jalan keluar. Jadi yang mereka pikirkan saat ini, aku iki termasuk wong sing takwa enggak? Oh alhamdulillah. Mudah-mudahan aku termasuk wong sing takwa nang Gusti Allah. Apa? Sebab saat ini aku ditakdir oleh Allah untuk bisa ngaji. Ini adalah takdir baik. Ini adalah takdir melakukan ibadah. Berarti saat ini, detik ini aku ditakdir oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah. Nah, ini tanda-tanda wong sing takwa nang Gusti Allah. Selalu mengikuti perintah Allah, selalu dalam kebaikan, selalu melakukan kebaikan. Mudah-mudahan aku termasuk di dalam dawuh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, akan dikasih jalan keluar oleh Allah. Sehingga enggak eling nang utangi. Kok iso nyaur apa enggak? Yakin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin kepada Allah, barang siapa takwa kepada Allah, ya, akan Allah kasih jalan keluar. Apapun permasalahannya, sakit, utang, disakiti keluarganya, masalah dengan suaminya, yaj'al lahu makhraja. Pasti dikasih jalan keluar sama Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan pasti akan dikai rezeki yang tidak diduga-duga. Ono ae dalanku. Yakin itu akan dawuh Allah. Ketika ya pikiran kita, ruhania kita tertuju kepada takdir kita saat ini. Takdir kita saat ini apa? Ibadah. Oh berarti kita ditakdir insya Allah dadi wong sing takwa nang Gusti Allah. Mereka memikirkan takdir yang terjadi saat ini saja.
Ndak mikir engko ya apa, iku urusan nanti. Wis ditakdir nang Gusti, wis diprogram nang Gusti Allah. Jadi pikiran mereka tertuju kepada takdir yang terjadi saat ini. Saat ini aku ditakdir apa? Ibadah. Berarti aku ditakdir wong sing takwa nang Gusti Allah. Berarti aku saat ini, detik ini, mudah-mudahan termasuk wong sing takwa nang Gusti Allah. Dawuh Gusti Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, itu. Sehingga mereka tenang pikirannya. Oh, pasti ono jalan keluar. Bukti ini Allah gerakkan aku sekarang, ditakdir oleh Allah sekarang aku ibadah. Bukti ini Allah takdir aku sekarang ngaji. Berarti ya apa? Ya ja'alahu makhraja. Kenapa? Karena aku takwa nang Gusti Allah. Takwa nang Gusti Allah aku. Kalau lama tenun barakallah. Saat ini aku detik ini ngaji. Ngaji ini adalah perbuatan yang baik. Ini adalah ibadah. Berarti takdirku saiki ngaji, takdirku saiki takdir api. Ini menandakan berarti insya Allah aku dijadikan wong sing takwa nang Gusti Allah. Lho nek wong sing takwa nang Gusti Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah kasih jalan keluar. Sehingga mereka tenang, ndak mikir engko ya apa yang harus aku lakukan untuk nyaur utang, enggak. Sing penting saiki aku iki ya apa kondisiku sekarang? Ibadah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah gerakkan aku, takdirkan aku saat ini detik ini ngaji. Nambahi ilmu, isok ketemu di room ini, matur nuwun ya Allah. Jadi mikir itu saja dan husnudzon kepada Allah. Ya, husnudzon kepada Allah. Pasti ono jalan keluar. Apa? Sebab Allah janji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. So apa wong sing takwa nang Gusti Allah pasti ke jalan keluar. Lho aku saiki dalam kondisi takwa nang Gusti Allah. Wes titik di situ saja. Kak Titi, Kak Nina, Nanino, terima kasih barakallah. Jadi itu yang membuat wong sing ihsan imani temen bener itu yang mereka pikir sehingga yo tenang pikirannya. Itu tenang pikirannya, soal pikirannya nggak kemana-mana. Arif nafsaka minat tadbir famaqoma bihi ghairuka latakum bihi li nafsika. Istirahatkan pikiranmu untuk mikir hal-hal yang sudah Allah jamin, yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah program. Jarine Syekh Ibnu Athaillah. Kak Anu matenun, Kak Faiza, Kak Faiz matenun, Bali barakallah. Jazakumullah ahsan jazak. Kak Anu matenun barakallah, jazakumullah. Nah, itu caranya seperti itu. Kalau ingin tenang. Contoh mereka yang betul-betul sudah iman ihsan ya. Ya, contoh mereka itu. Sebabnya apa? Ya percuma. Ya, percuma kita mikir habis ini mau apa? Percuma bagi mereka loh ya yang iman, yang ihsan. Loh, mari ngene loh. Apa yang akan terjadi kepadaku? Apa yang aku lakukan? Mari setelah ini. Ini sudah Allah program. Loh, kalau sudah Allah program, pasti Allah gerakkan aku untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan programnya Allah. Ketika programnya Allah, aku bergerak untuk kerja, pasti aku mari ini kerja. Kalau programnya Allah, di dalam programnya, catatannya, itu lunas utangku 1 bulan lagi, pasti lunas. Dan pasti Allah gerakkan aku untuk melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan aku lunas utang. Bisa Allah gerakkan aku kerja, bisa Allah semangatkan aku untuk ibadah, bisa Allah gerakkan aku berdoa minta kepada Allah, bisa dengan Allah gerakkan aku membaca sholawat, sehingga 1 bulan lagi pasti lunas. Kenapa? Karena catatannya lunas. Ketika catatan lunas, pasti Allah gerakkan aku untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan hutangku lunas. Sehingga mereka nggak mikir, wis bapak wis diprogram nang Gusti Allah. Sing penting sing tak pikir aku hari ini, aku itu dalam keadaan ditakdir apa nang Gusti Allah. Oh, ditakdir ngaji. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Engkau telah takdir saya pada pagi hari ini ngaji. Matur nuwun ya Allah. Ini minnatun minka, ini anugerah dari Engkau. Ini bukan kekuatan saya. Ini Engkau yang menggerakkan saya ngaji. Ini Engkau yang menggerakkan saya tolabul ilmi. Ini Engkau yang menggerakkan saya ibadah pada hari ini, detik ini. Itu yang selalu mereka pikirkan. Dan tidak mikir ya Allah habis ini ya apa yang harus tidak. Enggak, melo ae.
melok program Gusti Allah. Sehingga ya tenang sih, pikiran tenang. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan pikiranmu untuk ngatur. Sebab apa? Sing wis diatur nang Gusti Allah pasti terjadi, tidak usah melok-melok ngatur. Artinya tidak usah dipikir, diikuti saja. Yang penting hari ini, detik ini kita ditakdir apa nang Gusti Allah. Ditakdir ibadah. Alhamdulillah. Ya. Wes itu. Habis ini kita mau kemana? Habis ngaji. Ya. Ikuti saja, ikuti saja. Habis ngaji, apa nanti digerakkan oleh Allah untuk sholat duha? Kalau habis ngaji ini ya, habis live ini, Allah gerakkan kita sholat duha. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Engkau telah gerakkan saya untuk sholat duha. Sudah, itu saja yang dipikirkan. Habis sholat duha, ingat lagi, ingat ke masalahnya. Ya Allah, ya Allah, ingat lagi, resah lagi. Habis sholat duha, habis ngaji tenang, wis enak. Ya. Habis itu Allah gerakkan dia untuk sholat duha. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah gerakkan saya sholat duha. Terima kasih. Ini adalah kebaikan. Wah, habis sholat duha, kok resah lagi? Ingat ke masalahnya lagi. Waduh iya, utangku iki apa ya? Mari apa enggak? Selesai apa enggak? Ingat kepada masalahnya, sakitnya, ya Allah, nggak sembuh-sembuh ini, ya apa ini? Ingat kepada masalah ekonominya, ya Allah, ya apa ini? Saya tidak ada pekerjaan, terus apa yang mau dimakan? Tadi sudah tenang, habis sholat duha, kok ingat lagi ke masalahnya? Sumpah lagi, resah lagi. Apa yang dilakukan oleh orang yang ihsan? Apa yang dilakukan oleh orang yang betul-betul ngerti, memahami, mengenal Allah? Ketika resah lagi, gelisah lagi, yo istighfar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Kenapa? Karena ditakdir pada saat resah gelisah itu berarti takdirnya tidak baik. Ketika takdirnya tidak baik, buktinya apa? Resah gelisah. Ini namanya imannya turun. Ya. Tidak baik ini takdirnya. Tadi sudah ditakdir baik, bisa melakukan sholat duha. Habis sholat duha kok resah gelisah lagi, ingat ke masalahnya lagi. Berarti takdirnya setelah sholat duha, takdirnya tidak baik. Imannya turun lagi. Lantas apa yang dilakukan oleh orang yang ma'rifat, mengenal Allah, ketika ditakdir tidak baik? Langsung istighfar, astagfirullah ya Allah, tolong ya Allah, hilangkan kegelisahan saya ini. Saya gelisah karena iman saya kurang pada panjenengan. Berarti saya ditakdir saat ini tidak baik. Apa? Iman turun. Ya Allah, apa yang dilakukan ketika ditakdir tidak baik? Astagfirullah ya Allah, ampuni saya, tolong ya Allah, buang kegelisahan saya ini, buang keresahan saya ini. Tanamkan keyakinan di dalam hati kita kalau memang pasti ada jalan keluar, pasti panjenengan menolong saya. Tolong ya Allah, buang keresahan saya ini. Itu yang mereka lakukan, orang-orang yang kenal Allah, orang-orang yang sudah ihsan. Jadi ketika ditakdir oleh Allah pada saat itu ditakdir baik, mereka bersyukur, alhamdulillah, ini engkau yang telah menjadikan saya bisa melakukan kebaikan ini. Ketika ditakdir tidak baik pada hari itu, maka dia langsung tobat kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, diterima. Itu namanya ridho kepada takdir Allah. Ketika ditakdir baik, bisa ngaji, tenang hati, itu takdir baik, ridho. Tandanya ridho, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ini engkau yang membuat saya tenang, bisa melakukan kebaikan, bisa ngaji pada pagi hari ini, engkau ya Allah. Habis ngaji kok tidak tenang lagi, resah lagi. Berarti takdirnya setelah ngaji ini, panjenengan ditakdir tidak baik. Kenapa? Imannya turun lagi. Waktu ngaji imannya naik. Sehingga tenang. Habis ngaji ini kok imannya turun. Nah, ini takdirnya tidak baik. Ya apa? Ya terima aja, ridho. Ridho nang Gusti Allah. Kita ditakdir tidak baik, setelah ngaji kok ditakdir tidak baik. Allah, resah mana? Gelisah lagi, ingat ke masalah lagi. Berarti setelah ngaji takdir kita tidak baik. Apa?
Apa yang harus kita lakukan? Ya ridho, terima. Alhamdulillah ya Allah, mboten napa-napa ya Allah. Ini yang membuat saya resah gelisah juga panjenengan. Diterima, iku ridho jenenge. Setelah ridho, panjenengan lakukan kewajiban panjenengan. Apa kewajibannya? Ketika nang Gusti Allah takdir yang tidak baik, kewajiban kita ya tobat. Astagfirullah ya Allah. Ini menunjukkan berarti iman kita lemah lagi. Barusan sudah naik. Sekarang lemah lagi iman saya. Mohon maaf ya Allah, saya tidak percaya kepada Engkau. Kalau Engkau itu mampu untuk menangani masalah-masalah saya, Engkau mampu ya melunaskan hutang-hutang saya. Mohon maaf ya Allah. Ini panjenengan yang membuat saya resah lagi, gelisah lagi, turun lagi iman lagi. Astagfirullah, mohon maaf ya Allah. Tolong naikkan lagi iman saya. Tolong ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, kesalahan saya. Tolong ya Allah, buang rasa kegelisahan saya. Sehingga saya tidak mikir lagi kepada masalah saya. Dan saya betul-betul yakin kepada Engkau. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Allah. Ihsan, imannya sudah ihsan. Sehingga tenang lagi. Tenang lagi. Habis tenang, alhamdulillah, syukur, terima kasih ya Allah, ini saya sudah tenang kembali. Yang menjadikan saya tenang kembali ini yang Engkau ya Allah. Matur nuwun, terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan saya tenang kembali. Dah, habis tenang, tergerak pikirannya untuk kerja, berangkat kerja. Ya, tergerak pikirannya untuk berangkat kerja. Ya kerja, sambil dia jalan menuju tempat kerja. Apa yang dia pikirkan? Nggak mikir utangnya enggak, nggak mikir masalahnya enggak. Karena iman wis tinggi. Apa yang mereka pikirkan? Orang-orang yang kenal Allah itu ketika berangkat kerja, dia usaha ikhtiar untuk melunasi hutang-hutangnya dengan kerja. Ya sudah kerja. Sambil hatinya itu ingat kepada Allah, rohanianya tersambung kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah gerakkan saya, pikiran saya tenang, dan saya berangkat kerja. Ini Engkau yang menggerakkan saya untuk kerja. Ini panjenengan yang menggerakkan saya, kaki saya, anggota tubuh saya untuk melangkah ke tempat kerja. Ini panjenengan, terima kasih ya Allah. Ini adalah ibadah. Ketika ditakdir oleh Allah, tergerak hatinya, pikirannya, anggota tubuhnya untuk melakukan usaha pergi ke tempat kerja, dia tersambung kepada Allah. Dan dia pikir, yang dia pikir, alhamdulillah, berarti aku ditakdir nang Gusti Allah saat ini, detik ini, kerja, ini adalah api, ini adalah ibadah. Apa yang mereka lakukan? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dzikrul minnah, matur nuwun ya Allah, Engkau telah gerakkan saya untuk ikhtiar ibadah. Nah, gitu. Di tempat kerja gitu, dia melakukan aktivitasnya, kerja sebagaimana biasa. Yang nguli, yang jadi pegawai di toko ya pegawai di toko. yang punya pekerjaan toko di pasar ya di pasar. Ketika di tempat kerja, di tempat usaha, apa yang terjadi kepada mereka? Tenang pikirannya, tetap tenang. Alhamdulillah, berarti takdirku tetap api. Takdirku bagus ini. Oh tenang pikiran, berarti imanku sih tinggi. Sambil kita usaha, sambil kita kerja, sing buka warung, sambil naningi wong, atine tenang, damai, tentrem, ndak eling masalah. Yang dia ingat cuman alhamdulillah ya Allah, Engkau gerakkan saya sekarang detik ini untuk bisa bekerja, untuk bisa jualan di pasar, untuk bisa ini. Dia terpikir ke situ, takdir yang terjadi kepada dia saat itu. Apa takdir api? Maka syukur nang Gusti Allah, alhamdulillah. Kok ternyata nyampe di tempat kerja sumpek maneh. Ingat maneh nang utange. Waduh, ini ditakdir elek maneh nang Gusti Allah iki. Apa yang mereka lakukan? Yo balik lagi Gusti Allah, diterima saja. Alhamdulillah ya Allah. Astagfirullah. Tolong ya Allah, buang kegelisahan saya, resah saya. Tadi sudah hilang. Tidak ingat kepada masalah utang, tidak ingat pada masalah ekonomi. Sekarang ingat lagi. Ini panjenengan yang membuat saya ingat lagi panjenengan. Saya ridho ya Allah, saya ridho, mboten napa-napa ya Allah.
tapi tolong ampuni dosa saya. Tolong jangan gerakkan saya untuk resah lagi ya Allah. Buang kegelisahan saya, buang resah saya ini. Tanamkan kesadaran, keyakinan semacam itu. Buang rasa gelisah saya ini ya Allah. Ganti dengan keimanan, keyakinan, yakin kalau Engkau pasti menolong saya. Ganti dengan keyakinannya semacam itu ya Allah. Sehingga tenang tenang lagi ya. Kamu nih umpu maturnuun. Barakallah jazakum jaza. Selo ya kamu nih umpu barakallah. Tenang lagi. Ndak eleng. Ndak ingat lagi ke masalahnya. Masalah ditinggal suaminya, ditinggal kawin lagi. ditinggal suaminya, meninggal dunia, suaminya bingung. Nggak ingat lagi. Ya. Kemudian masalah utang, masalah ekonomi, masalah apa saja. Sehingga tidak ingat lagi. Kenapa? Karena selalu tersambung kepada Allah. Seperti itulah yang dilakukan orang-orang yang makrifat kepada Allah. Orang yang betul-betul iman, yakin, ihsan. Ya. Kenapa? Karena mereka betul-betul yakin apapun yang terjadi itu sudah Allah programkan. Sehingga yang akan terjadi tidak usah dipikir. Mereka nggak mikir. Kakas pamatur nggak mikir. Wis dipasrah nang Gusti Allah. Pun napa terus panjenengan ya Allah. Apapun yang terjadi, apapun panjenengan gerakan kepada saya. Nah, itulah wong sing tawakal nang Gusti Allah. Pun napa terus panjenengan ya Allah. Panjenengan sudah memprogram dengan program yang sempurna, maha sempurna. Tidak mungkin panjenengan memprogram apapun yang terjadi kepada saya itu keliru. Oh keliru Gusti Allah program saya ini. Tolong ya Allah, yakinkan hati saya ini. Yakinkan kepada programmu. Tenang lagi pikiran ya. Tidak terganggu lagi. Kena yakin, benar-benar yakin. Itu bagi mereka yang betul-betul iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Kalau semua itu sudah Allah programkan ya. Demikian. Terus ya apa ndak oleh mikir, apa ndak oleh memprogram. Kita membuat program, habis ini saya habis ngaji mau makan, habis makan kita mau duha, setelah duha mau kerja, usaha, ikhtiar biar lunas utang ya. Mari kerja, aku kok istirahat sebentar, habis istirahat saya sholat zuhur. Habis sholat duhur saya nanti akan ngaji, membaca Al-Quran, wiritan, uzlah. Ya lunas utang. Wiritan di rumah wis, baca sholawat. Habis itu nanti malam istirahat, jam 12 malam bangun, sholat tahajud, sholat hajat, sholat wis macam-macam programnya. Habis itu nanti sholat duha. Siangnya paginya terus kerja lagi. Apa ndak boleh program kayak gitu? Ndak apa-apa ya. Itu bagi mereka yang benar-benar ihsan ya, sudah benar-benar makrifat kepada Allah. Ndak ono program kayak ndak ono. Apa kita ndak boleh program seperti itu? Tidak apa-apa. Ndak apa-apa ya. Kenapa? Ya memang iman kita masih kurang kuat. Nah, iman kita sudah ihsan, tidak akan ada program itu. Ya, bagi kita ya apa nggak boleh memprogram, nggak apa-apa. Cuman program kita itu sekiranya program yang tidak dicaci oleh Allah, ya. Ya apa sekiranya akal kita buat untuk memprogram sesuatu yang sekiranya tidak dicaci oleh Allah. Nah, ya. Kalau sekiranya kita memprogram sesuatu dan akan dicaci oleh Allah program kita itu, maka tidak boleh kita memprogram sesuatu itu. Tapi kalau kiranya ya program kita itu tidak menyalahi dan dipuji oleh Allah, tidak dicaci oleh Allah, tidak mazmum, nggak apa-apa. Memang wajar iman kita sih naik turun. Si naik turun, nek gak program iku koyo ndak enak. Si khawatir ya. Si mikir titik-titik. Ndak apa-apa.
ya, tidak apa-apa asalkan program yang kita rencanakan itu adalah program yang mahmud, yang dipuji oleh Allah, tidak mazmum, tidak dicaci oleh Allah, tidak dicela oleh Allah. Loh, program tadbir ya, tadbir yang mazmum, yang tidak boleh itu ya apa? Program kita memprogram sesuatu. Aku mari ini sholat duha, mari sholat duha, aku kate mangan, habis makan saya kerja, habis kerja terus itu program namanya. Program ini ada program yang dicela oleh Allah, ada program yang tidak dicela oleh Allah. Ada program yang dipuji oleh Allah, ada program yang dicela oleh Allah. Yang diperbolehkan itu adalah kita memprogram sesuatu yang tidak dicela oleh Allah. Program yang tidak dicela oleh Allah itu program yang bagaimana? At-tadbirul mazmum kullu tadbirin yub'iduka aw ya'jibuka anillahi ta'ala. Ya. Program yang dicela, yang tidak boleh kita lakukan itu adalah program yang sekiranya ketika kita program, kita rencanakan, yub'iduka, bisa menjauhkan kita kepada Allah. Ketika kita pikir, kita program, bisa menjadikan kita jauh dari Allah. Au yahjibuka, atau menjadikan kita terhijab dari Allah. Ketika kita pikir, kita program, justru menjadi kita terhijab dari Allah. Ya. Ini yang nggak boleh. Ini termasuk yang mazmum, at-tadbirul mazmum. Program mikir merencanakan sesuatu yang dicela oleh Allah. Apa? Kullu tadbirin yub'iduka aw ya'jibuka anillahi ta'ala. Yaitu setiap rencana yang kita rencanakan yang akan menjadikan kita jauh dari Allah, yang menjadikan kita akan terhijab dari Allah, terharang dari Allah. Ini namanya tidak boleh. Tadbir yang semacam ini tidak boleh. Memprogram yang semacam itu tidak boleh. Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat tidak boleh. Kalau sekiranya kita mikir, memprogram, merencanakan sesuatu yang menjadikan kita semakin jauh dari Allah dan terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak boleh. Ini termasuk yang mazmum. Gitu ya. Contohnya gimana? Ya. Ngatur, mikir, memprogram, merencanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan itu, yang mazmum itu contohnya kayak apa? Kak Kaspa metundun barakallah. Mohon maaf ya kalau tidak terbaca. Jadi panjenengan nanti bisa langsung DM saya saja kalau ada pertanyaan yang tidak terbaca ya. Mohon maaf. Nah, kita fokuskan dulu ke sini. Apa program, usaha, ikhtiar. Kita merencanakan sesuatu. Ya nyadarlah memang awak iki durung sempurna keimanan nih. Sik durung ihsan. Sik kadang resah gelisah. Ndak apa-apa wis diprogram. Tapi sekiranya program rencana kita ini sing api, sing tidak dicela nang Gusti Allah. Gimana yang belum absen? Bisa absen sekarang. Apa? Sambil kita ngaji ya. Monggo yang mau absen. Contohnya apa? Ya. Tadbir, merencanakan sesuatu, mikir sesuatu yang tidak tercela itu contohnya apa? Kak Mahjogo, resah dan gelisah, ingat lagu jadi. Resah dan gelisah gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Lire, terima kasih barakallah, jazakumullah ahsan jaza. Kak Muhammad Erwin Ahmad, waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Husnul Khatimah, terima kasih. Ya Allah, apa kita nggak boleh memprogram, merencanakan sesuatu biar nanti itu berhasil? Nek wong sing iman nang Gusti Allah wis ihsan iku enggak ono, mesti berhasil kalau memang waktunya berhasil. Kalau enggak berhasil ya enggak akan berhasil. Bagi mereka sing ihsan, wis ngenal Gusti Allah temenan ya. Kak Tika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita nek mau memprogram, merencanakan ya apa? Enggak apa-apa, wis enggak apa-apa. Asalkan program kita, rencana kita ini mahmud, tidak mazmum. Ya, dipuji, tidak dicela nang Gusti Allah.
Rencana yang dicela itu apa? Rencana ketika kita punya rencana, program, tapi program itu menjadikan kita jauh dari Allah dan terhijab dari Allah, itu tidak boleh. Itu mazmum namanya. Contohnya, seperti apa? Yang pertama, tadbiru syai'in diniyan kana au dunyawiyan ma'al jazmi wat tasmim. Ini contoh kita memprogram sesuatu yang tidak boleh karena mazmum. Kak Hakim, kita tidak punya program, kita menerima program. Iya. Bagi orang yang betul-betul ihsan, tidak ada program. Wis apa jadi Gusti Allah, program Gusti Allah. Namanya melok program. Tapi apa kita tidak boleh program? Ya tidak apa-apa wis. Tapi aja sampai program kita ini dicela nang Gusti Allah. Contohnya apa? Program sing dicela iku. Kita merencanakan sesuatu, memprogram sesuatu. Aku nanti habis ini mau kerja. Aku harus semangat. Pasti berhasil. Pasti aku berhasil. Aku mau kerja, pasti aku kerja. Karena aku ada niat, ada kemauan. Pasti nanti aku bergerak untuk kerja. Ya, wayang betul. Aku mari ngaji, setelah ngaji ini mau makan. Habis makan aku mau duha. Habis duha aku mau kerja. Pasti terjadi. Pasti aku bisa. Pasti akan aku lakukan, pasti. Lah yang kayak gini nggak boleh. Kenapa? Karena kita memastikan terjadi. Aku harus setelah ngaji ini harus duha. Harus setelah itu makan. Habis makan aku harus kerja. Ini namanya meyakini, memastikan pasti terjadi, pasti kita lakukan. Nah ini termasuk rencana yang mazmum, yang dicela oleh Allah. Ini nggak oleh. Nggak oleh. Seperti ini yang nggak boleh. Justru yang seperti ini akan menjadikan kita jauh dari Allah. Kenapa? Karena kita memastikan. Padahal kita habis ini, walaupun kita punya angan-angan, habis ini kita makan, tidak mesti terjadi. Aku maring ini harus makan. Harus makan. Sebab kati kerja. Tidak mungkin kita makan. Tidak mesti kita makan. Kalau kita makan benar, ternyata habis ini kita makan, berarti itu sesuai dengan catatannya. Memang setelah ini kita makan, sesuai dengan program Allah. Kalau sama, berarti itu sama dengan program Allah. Tapi tidak mesti sama dengan program kita. Makanya tidak boleh dipastikan. Gitu loh. Kak Yusi. Nah, makanya semuanya biiznillah. Nggak apa-apa program. Habis ini kita makan. Habis makan kita sholat duha. Habis sholat duha kita mau kerja, usaha, isok nyaur utang. Tapi jangan dipastikan. Ya. Saya insya Allah kalau diizini sama Allah, habis ini saya makan. Habis makan, insya Allah saya duha. Habis saya duha, kalau dikehendaki oleh Allah, diizini, saya akan kerja. Ini yang nggak apa-apa. Ini namanya program yang mahmud. Loh, tapi bagi mereka yang betul-betul ihsan, ya, ngenal Allah, ndak ono program iku, wis melo ae wis. Ndak ono pikiran mari ngene ya apa, aku duha apa mangan, enggak, diikut wae program iku si Allah. Wayang ya. Ketika programnya Allah pada waktu itu baik, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah gerakkan saya makan. Makan ini adalah anugerah dari Engkau. Saya bisa makan. Makan ini adalah ibadah. Karena dengan makan saya akan kuat kerja. Karena dengan saya makan saya kuat ibadah. Terima kasih ya Allah. Mereka orang yang ma'rifat kepada Allah, hanya itu yang dia pikirkan. Yang terjadi takdir pada waktu itu apa, itu yang dia lakukan. Dan dia melakukan kewajiban takdir yang terjadi pada saat itu. Ketika ditakdir makan, alhamdulillah ya Allah. Ketika setelah makan tergerak hatinya, tergerak pikirannya untuk sholat duha, alhamdulillah ya Allah, Engkau gerakkan saya sholat duha. Ini panjenengan yang menggerakkan saya. Tidak terpikir habis sholat duha itu mau apa? Enggak. Diikuti saja programnya Allah. Bagi mereka yang ihsan, yang sudah kenal Allah, ma'rifat, syariat, tariqat, ma'rifat, hakikat, ma'rifat.
Enggak, ikut sutradaranya. Wis apa jadi sutradara? Yakin. Programnya sutradara kita itu sudah sempurna. Sing melok-melok mikir, melok-melok anu kan nggak percaya nang sutradara. Akhirnya resah, gelisah, nggak terjadi. Aduh, ya apa nggak terjadi ini? Padahal sudah saya programkan kayak gini kan, stres. Akhirnya, waduh, ternyata takdir itu nggak bisa dirubah. Wis, nek ngono aku nggak usah sholat aja wis. Engko takdirku elek, mlebu neraka. Wis nggak usah sholat wis. Akhirnya semacam itu. Bagi wong sing bener-bener ihsan, enggak melo ae. Takdir apa nang Gusti Allah? Takdir sholat. Alhamdulillah ya Allah. Saya engkau takdir melakukan sholat 5 waktu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau takdirkan saya bisa sholat. Nggak ngurus mari sholat engkau malah mlebu neraka apa enggak. Nggak ngurus. Dia yakin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dia betul-betul yakin kepada Allah. Ilahi. Betul. Kaifa azamu wa antal qahru wa kaifa la azam wa antal amir. Betul. Sahih. Itulah orang yang kenal Gusti Allah itu seperti itu. Karena imannya sudah ihsan. Jadi tidak melok-melok, tidak melok-melok program. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan pikiranmu untuk ikut ngatur. Krono sing diatur wong sing zat sing program yang maha sempurna tidak mungkin tidak akan terjadi, pasti terjadi. Tugas kita mau menerima programnya, yakinlah program ini yang terbaik. Sudah selesai, enak, pikiran tenang. Kak Nur Halimah dari untuk bisa seperti itu tak bisa instan ya, enggak, tak bisa instan. Makanya uzkurullah dzikron katsira. Perbanyak zikir yang pertama, ya. Yang kedua apa? Lakukan riyadhah. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita masih belum bisa ke sana, wis pasrah temenan Gusti Allah wis, belum bisa ke sana. Ya apa kata Syekh Ibnu Athaillah? Perbanyak zikir dan lakukan riyadhah. Perbanyak zikir. Zikir lisannya, zikir hatinya, zikir ruhnya. Terutama zikir ruhnya. Zikir lisan namanya zikir jahri. Zikir yang kita baca dengan lisan kita. Zikir yang kita baca dengan hati kita namanya zikir sirri. Dan zikir yang kita zikiri dengan ruhania kita namanya zikir sirul asrar. Lakukan itu, amalkan itu semuanya. Lakukan zikir, la tatrukid dzikra, jangan kau tinggalkan zikir. Kalau ingin kita betul-betul mencapai ke sana, ihsan atau ma'rifat kepada Allah, betul-betul la yarawna li anfusihim bal yusyahiduna annal fa'il al haqiqi huwa Allah. Kalau kita betul-betul pasrah, bisa pasrah semacam itu, ingin bisa pasrah semacam itu, jangan sampai tinggalkan zikir. Baik zikir jahri, zikir sirri, terutama zikir sirul asrarnya. Lakukan, amalkan, buktikan. Kalau benar zikir sirul asrarnya, panjenengan akan betul-betul tawakal nang Gusti Allah, pasti ana jalan keluar, pasti. Ya. Yang kedua harus riyadhah. Ya, harus riyadhah. Apa riyadhah? Ojo banyak bicara, kurangi pembicaraan. Wis zikir akeh, udah zikir terus zikir. Tapi akeh ngomong, akeh salah. Kotor lagi hatinya, terhalang lagi, terhijab lagi hatinya. Turun lagi imannya, resah lagi, gelisah lagi. Ndak percaya mana nang Gusti Allah. Nek Gusti Allah iku mampu melunaskan hutang kita. Resah lagi. Allah akeh ngomong. Akeh ngomong. Temannya ngomong, ngerasani, ikut ngerasani, nimbrung. Riyadhahnya apa? Riyadhahnya yang pertama, jangan banyak bicara, kurangi pembicaraan. Ya. Nomor 2 apa riyadhahnya? Riyadhahnya yang kedua, kurangi makan. Ojo mangan. Nek isok poso. Ini menunjang kebersihan rohania kita.
supaya kita itu gampang, cepat untuk makrifat kepada Allah. Walaupun kita tidak ingin, tetap kita nanti kalau Allah kasih kita itu makrifat, pasti kita akan makrifat kepada Allah. Yang penting kita melakukan tadi itu, yang penting ya karena Allah. Tadi itu dzikir sirul asrnya itu, mau ibadah iki Allah sing geran aku ibadah, mau kerja iki Allah sing geran aku kerja. Terus kurangi makan, kurangi pembicaraan, itu riyadhahnya. Kemudian yang ketiga apa riyadhahnya? Syahirul layali, bangun malam itu sebelum subuh bangun, walaupun sholat tahajud 2 rakaat saja, 2 rakaat saja, hampir subuh. Nggak bisa mulai 12:30, nggak bisa mulai 12:30, nggak bisa. Yo hampir subuh nggak apa-apa. Sing penting syahirul layali, itu tirakatnya. Itu riyadhahnya atau tirakate nek jare wong Jawa iku tirakate, mujahadai. Apa? Bangun malam. Ya, walaupun 2 rakaat sholat tahajud. Kemudian zikir, hatinya Allah, Allah, Allah. Zikir sirul asrarnya panjenengan amalkan sambil sholat malam. Itu yang ketiga. Yang keempat, riyadhai apa? Kalau kita betul-betul bisa untuk mencapai ihsan, ma'rifat seperti tadi itu, riyadhahnya yang keempat adalah uzlah, menyendiri. Uzlah, meditasi. Jarine wong meditasi nggak apa-apa, monggo. Uzlah, itu harus kita lakukan. Tujuannya apa? Biar kita ikut terfokus ibadah nang Gusti Allah, bersih hati. Ya, selalu ingat Allah. Uzlah. Apa yang dilakukan ketika uzlah? Ya biasa, waktunya makan, waktunya istirahat, waktunya sholat. Ya waktunya sholat keluar ke masjid enggak apa-apa sholat. Nanti saya uzlah, enggak keluar, enggak kemana-mana, enggak kerja, enggak makan, enggak sholat. Ulah boleh uzlah. Loh kok enggak sholat? Loh iya uzlah aku. Bukan seperti itu. Ya waktunya sholat ya sholat, waktunya makan ya makan. Itu tujuan uzlah itu tidak kumpul be wong sementara saja untuk melatih rohania kita ini supaya tersambung terus kepada Allah. Lho nek wis biasa tersambung mapan imane, panjenengan kemana saja bebas, tidak akan terpengaruh kalau sudah panjenengan melakukan uzlah. Sehingga wis tahan banting panjenengan. Ono masalah wis langsung nyambung kepada Allah. Itu riyadhahnya yang keempat adalah uzlah. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa panjenengan DM saya ya. Itu caranya gitu ya Kak Nur Halimah. Jadi tidak instan, tidak langsung kita itu bisa betul-betul tawakal kepada Allah. Ihsan, moro-moro makrifat ya enggak. Kalau kita masih belum bisa ke sana, enggak apa-apa. Kita program enggak apa-apa, tapi sekiranya program yang kita rencanakan ini enggak dicela nang Gusti Allah. Ya tadi itu sing dicela nang Gusti Allah itu apa? Program rencana yang sekiranya tidak menjadikan kita jauh teko Gusti Allah, tidak terhijab teko Gusti Allah, enggak apa-apa. Nek kiranya kita memprogram menjadikan kita terhijab dari Allah, itu enggak oleh program yang semacam itu. Contohnya ya apa program yang menjadikan kita terhijab dari Allah? Contohnya kita program sesuatu tapi kita memastikan terjadinya. Saya habis ini harus kerja, semangat bekerja, pasti berhasil. Ini program yang menjadikan kita semakin jauh dan terhijab dari Allah. Karena kita merasa ini kemampuan kita, padahal kita kerja semampu apapun kita kerja, segera naik Allah, bukan kita sendiri. Gitu. Makanya ketika kita mau program, nopo diprogram saja silakan, tapi jangan memastikan itu program kita, harus disertai dengan insya Allah. Habis ini saya mau nyuci, kalau di kersakno nang Gusti Allah. Habis nyuci aku akan masak, insya Allah aku akan masak. Habis masak insya Allah aku akan ke pasar belanja untuk besok. Habis ke pasar, aku insya Allah mau pulang. Itu tidak apa-apa memprogram semacam itu. Bagi kita yang masih belum mampu untuk tawakal nang Gusti Allah. Bagi mereka yang sudah betul-betul ihsan, no program itu tidak ada.
Pokoknya melo ae apa sing diprogramnya Gusti Allah. Nek program bagus, ditakdir bagus, syukur. Itu saja. Kalau programnya tidak bagus, jangan jaluk sepuro nang Gusti Allah. Itu kalau mereka. Kalau kita ndak apa-apa, kalau memang kita masih belum bisa. Kak Tony matur nuwun barakallah. Kak Amuni umpu barakallah. Kak Muhammad juga, terima kasih. Kak Mamami, terima kasih. Kak Fia, waalaikumsalam. Kak Fia, Lampung ya. Kak Amuni umpu matur nuwun. Kak Nur Halimah, terima kasih barakallah, jazakumullah ahsan jazak. Dan semuanya jazakumullah ahsan jazak yang sudah bergabung, terima kasih. Bagi yang belum terbaca komennya, kalau ada pertanyaan tidak terbaca, monggo bisa silakan nanti sharing-sharing ya, bisa WA saya. Kak Majogo, mugi sedaya amin ya rabbal alamin. Kak Rati matur nuwun barakallah, jazakumullah ahsan jazak, berkah panjenengan siha wal afiyah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua apa? Ya, yang kedua gimana? Kak Saza, An-Nisa, waalaikumsalam warahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ndak apa-apa kita program merencanakan sesuatu karena memang kita sih durung kuat imane. Kalau pasrah nang Gusti Allah enggak kuat, gak iso. Misalkan ya. Ya apa? Enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Tapi harus bukan tadbiru syai'in ya. Ma'al i'timad bihaulihi wa quwwatihi. Nggih. Muhammad Zuhdi Yai Asrori, Bayai Maimun Zubair, Al-Fatihah. Oke, seperti itu. Jadi ngatur, memprogram, merencanakan sesuatu yang tidak merasa kekuatan kita, itu enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Ya. Kak Almay, terima kasih. Kak Hasrita, monggo. Kalau kita memprogram, merencanakan sesuatu, tapi merasa ini kemampuan saya, itu sih enggak oleh. Kalau kita memprogram, merencanakan sesuatu, yo aku mari ini kate makan, habis makan mau duha, habis duha mau kerja, ikhtiar usaha, atau mau ke pasar, jualan di pasar, ya jualan di pasar. Kalau diizini sama Allah, kalau dikersakni nang Gusti Allah, lan kelawan kekuatan Gusti Allah, nah, itu tidak apa-apa. Insya Allah wa bihaulihi wa quwwatihi, harus disertai kita itu. Harus kita yakin, saya habis ini mau sholat, habis sholat mau kerja, kalau diizini sama Allah dan kalau digerakkan oleh Allah. Sehingga ketika kita melakukan nanti tidak merasa kita yang melakukan. Ini Allah, kekuatan Allah. Seperti itu. Itu tidak apa-apa merencanakan yang semacam itu, tidak apa-apa. Gitu nggih. Barakallah. Bihaulihi wa quwwati, harus panjenengan sertakan demikian gitu. Terus yang nomor 3, yang termasuk kita ngatur, kita memprogram, merencanakan ya. Amin ya rabbal alamin. Kali solihat. Yang tidak boleh kok, tadbiru syai'in diniyan kana dunyawiyan ma'at tatyi'il wajibat. Kita memprogram sesuatu yang sekiranya tidak menjadikan kita itu terbengkalai ya kewajiban kita. Contohnya, kita memprogram sesuatu, merencanakan sesuatu sama teman-teman, sama siapapun. Ayo kita ngadakan seminar. Nah, ya. Atau kita ngadakan rapat strategi. Ya apa sekiranya untuk sukses kita, bisnis kita sukses. Ayo kumpul, kita rencanakan apa yang harus kita lakukan. Strateginya ya apa? Ya, apa yang harus kita lakukan? Enggak apa-apa, asalkan tadi itu bihaulihi wa quwwatihi, insyaallah wa quwwatihi wa haulihi wa quwwatihi. Dan yang nomor 3, ojo sampai kita memprogram sesuatu tapi ketika kita memprogramkan kita akan menyanyiakan waktu untuk ibadah. Sibuk seminar, sibuk rapat, sibuk memprogramkan, sibuk rapat kerja. Waktunya sholat zuhur tidak sholat sampai asar.
sampai asar. Kak Sivana tinggal di mana? Saya Pasuruan Kak, Pasuruan. Kak Bayu, subhanallah. Program sesuatu. Ngadakno seminar. Seminar lunas hutang. Di program, ya apa sekiranya lunas utangnya? Apa yang harus dilakukan? Tapi ketika kita melakukan seminar itu, waktunya sholat zuhur tidak berhenti, tetap sholat zuhur sampai asar, sampai maghrib. Akhirnya tidak sholat, mengprogram, ya apa sekiranya isok lunas utang. Ini namanya program yang mazmum. Ini yang tidak boleh. Tidak boleh. Ini mazmum. Apa sebab? Ma'atat yi'il wajibat. Menyanyiakan perkara sing wajib. Rapat kerja, walaupun urusan masjid, walaupun urusan lembaga, walaupun urusan pondok, tapi yang menyebabkan kita nanti terlambat sholat kita, akhirnya kita tidak sholat, urusan dunia, urusan akhirat, itu termasuk mazmum. Rapat masjid, katanya mengadakan acara ya, peringatan hari-hari besar, rapat wis. Tapi menyanyiakan waktu sampai terlambat waktunya, sampai asar, tidak mari-mari membahas. Padahal ini adalah ukhrawiyan, urusan akhirat. Ini termasuk tatyik, termasuk mazmum. Ini termasuk yang tidak boleh. Jadi gitu. Bagi mereka yang betul-betul iman, ihsan, ma'rifat, ngenal Gusti Allah, ndak ono. Di program-program itu ndak ono. Barakallah, Kak Nurali, barakallah. Jazakum ahsan jazak. Seperti itu. Nggih. Jadi arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan pikiranmu untuk ngatur, memprogram sesuatu. Apapun urusan dunia, urusan akhirat. Sebabnya apa kok diistirahatno? Ndak usah dipikir. Ndak usah melok-melok program. Karena apapun yang sudah Allah programkan pasti akan terjadi. Kalaupun kamu juga ikut memprogram, kalau tidak sesuai dengan program Allah, programmu tidak akan terjadi. Makanya wong sing makrifat mengenal Allah, betul-betul ihsan, mereka wis ndak mikir iku. Sing penting saiki aku ditakdir apa nang Gusti Allah. Takdir ibadah, alhamdulillah. Takdir maksiat, astagfirullah ya Allah, tolong jangan gerakkan saya berbuat maksiat lagi. Itu saja. Ya, terus berjalan mengikuti takdir Allah, mengikuti tadbirillah, takdirillah. Gitu nggih, Kak Bajogo. Kalau masih belum mampu ke situ, enggak apa-apa wis panjenengan program, tapi programnya yang sekiranya tidak mazmum, ya. Harus yang mahmud, sing diperbolehkan oleh Allah. Berkabarokah nggih. Kak Isa, barakallahu jazakumullah jazak. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah ya, bisa istiqomah. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita. Mudah-mudahan Allah gerakkan kita untuk selalu melakukan kebaikan. Ya. Dan banyak lagi nanti. Contoh-contoh kita ngatur ndak apa-apa, memprogram ndak apa-apa selagi tidak mazmum. Sing mazmum itu kaya apa? Sing mahmud itu kaya apa? Seperti apa yang mahmud, yang terpuji, yang nggak apa-apa, yang nggak boleh itu bagaimana? Nanti banyak contoh-contohnya. Biar jelas nanti kita urai contohnya masing-masing ya. Tapi jangan sekarang semua, besok lagi. Waktunya sudah selesai ya. Kita live-nya setiap jam 5 pagi ya. Jadi setengah jam kita, atau 1 jam lah. Setengah jam sampai 1 jam nanti kita baca doa, kirim-kirim Fatihah, tadi setelah itu kita ngaji ya. Atau setengah jam kita baca doa, baru setelah itu kita ngaji. Setiap jam 5 pagi, mulai jam 5 pagi, WIB waktu Indonesia Barat. Demikian nggih. Ngapunten ini sudah selesai, jadi saya mohon pamit dulu. Besok insya Allah kita bertemu lagi ya, setiap jam 5 pagi. Mari kita tutup dulu pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang manfaat, yang akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, taat kepada Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah,
serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera ngasih jalan keluar apapun yang menjadi permasalahan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yugafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi fatihatil mu'azzama wa sab'il manzani an taftaha lana bi kulli khair wa an tafaddala alaina bi kulli khair wa an tu'amilana mu'amalatan li ahli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tahfadhuna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka wali kulli khair wa mutafaddin bi kulli khair wa mu'tin li kulli khair ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan besok bisa berjumpa kembali dalam keadaan sihah wal afiyah, dalam keadaan yang lebih baik lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.